Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin emas kembali bullish. Ya, kita lihat langsung ke 1 hour. Kemarin awal bullishnya terjadi ketika berita bahwa Putin menyampaikan pidato akan mengerahkan 300.000 pasukan lagi dalam perang Ukraina. Jadi Rusia menyatakan bahwa perang di Ukraina sebenarnya bukan perang antara Rusia melawan Ukraina, tapi Rusia melawan kumpulan negara barat. Ya karena sebenarnya yang perang di sisi Ukraina itu senjatanya juga dari barat dan bahkan banyak relawan, tanda kutip relawannya. Sebenarnya banyak di antara mereka juga pasukan aktif dari negara lain yang berperang dengan bendera Ukraina karena negara-negara yang membela Ukraina tidak berani berhadapan langsung dengan Rusia. Oke, kembali setelah mengalami kenaikan akibat berita itu sempat mengalami penurunan lagi menjelang pengumuman kenaikan suku bunga. Dan akhirnya ketika detik-detiknya lah, anggap aja kayak seperti itu, memang market emas naik. Jam 1 ya naik, namun kemudian dikoreksi lagi turun, bahkan lebih rendah. Jadi ada gejolak seperti biasa. Jadi pengumuman suku bunga itu ya kadang-kadang sama bahkan lebih dengan non-farm payroll. Karena ada dua pemikiran ini. Yang satu menganggap wah ini naik suku bunga, emas jatuh dong. Sementara yang satu ini kok udah sesuai dengan perkiraan, udah cukup deh turunnya. Gampangnya seperti itu. Pagi ini lanjut turun karena kondisi dolar sedang naik. Kita lihat dulu indeks dolar. Nah, ini adalah indeks dolar. Jadi ini naik ya. Ini saya buat daily. Ini naik selama beberapa bulan ini. Saya buat lebih pendek. 1 jam. Ya, terlihat ada pola kenaikan yang cukup tajam. Mulai kemarin ya, mulai tanggal 21, tanggal 20, 21 sudah terjadi kenaikan dan hari ini terjadi gap. Ada lompatan ya, sementara 2 jam ini tertahan. Tapi sepertinya memang dolar ini, jadi indeks dolar ini dan juga yield treasury atau bunga treasury juga naik. Akhirnya emas tertekan. Kita kembali ke emas. Lalu hari ini bagaimana? Iya, sepertinya memang kuat turun ya. Tapi kalau naik, saya buatkan support resistennya dulu. Untuk resisten satunya adalah di 1675. Kemudian resisten 2-nya ada di 1685. Kalau ada sesuatu yang di luar dugaan, saya yakin tidak akan lebih dari 1700. Sebaliknya, untuk turunnya, saya pegang ke angka sebelumnya. Saya buat daily dulu aja ya. Nah, saya pegang untuk support yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di 1640. Kalau tembus lagi, mungkin tidak mungkin, karena ini high-nya di 70-an ya. Kalau pergerakan harga sampai 20, maka di sampainya 50. Tapi tidak jarang emas sampai 30. Kalau 30-an berarti ya di 1640-an. Untuk lebih dari situ memang berat. Tapi nggak apa-apa, saya siapkan S2-nya, support 2-nya jika ya lagi-lagi ada berita buruk bagi emas. Tapi kita time traveling dulu ke tahun 2020. Oke, kita sudah sampai ya time traveling ya. Sepertinya nih
ada tahanan di sini. Ya, di sekitar 1625. Jadi S2 saya ada di 1625. Tapi saya sanksikan itu, mengingat kalau sampai di situ berarti range harganya sudah sekitar 50 dolar. Itu jarang sekali. Saya lupa bahkan pernah nggak ya. Oke, kita kembali lagi time traveling ke waktu kita dulu. Saya lebih yakin pada sell. Hanya saja memang ini sudah ya, untuk tangga ini sudah di dasar. Jadi tunggu tembus. Ini sudah tembus sih sebenarnya. Di 1660 ini sudah tembus. Kita tunggu, kita lihat apakah kodenya itu berkelanjutan. Kita geser ke 1 jam. Jangan pakai 5 menit ya. Karena terlalu cepat. 5 menit hanya kita untuk menduga, untuk merhatikan, oh ya memang turun. Tapi untuk pengambilan keputusan, saya sarankan jangan 5 menit. Saya sarankan 1 jam atau paling cepat 15 menit. Nah, ini polanya sudah melemah, jadi kemungkinan ada koreksi dulu. Tapi intraday ya. Nah, jika tembus ke bawah lagi, di bawah 1660, itu saya pikir sell masih ampuh lah. Untuk buy, saya tidak sarankan. Kalau di atas 1660 buy, saya tidak yakin. Kalaupun nanti ternyata muncul candle yang mendukung untuk balik naik, untuk buyer, sekali lagi taking profitnya jangan dipasang jauh-jauh. Bahaya. Karena tren umumnya masih sell. Untuk kalender ekonomi malam ini, seperti biasa hari Kamis ada klaim pengangguran. Untuk initial jobless claim diperkirakan naik sedikit. Untuk continuing jobless claim diperkirakan turun sedikit. Jadi kalau initial jobless claim diperkirakan turun 5.000, untuk continuing jobless claim diperkirakan turun 3.000. Sementara jobless claim 4-week average diperkirakan masih naik 1.000. Mix banget ya, dan angkanya juga tidak terlalu jauh. Jadi mungkin akan diabaikan oleh para trader. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.